Gereja Katolik itu menetapkan masa Advent itu dimulai setelah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Nah, untuk memudahkannya, Hai, apa kabar? Senang sekali saya Rasa Kristina hadir kembali untuk menyapa Anda. Selamat datang di 650 Sanklar JHS Podcast. Teman-teman, kali ini kita sudah kedatangan salah satu guru di Sekolah SMP Santa Clara yang mengajar pendidikan agama Katolik. Halo Pak Stefanus. halo, selamat siang Bu Kristi. Keadaannya bagaimana Pak? Puji Tuhan, luar biasa, Puji sehat. Tuhan. Oh, sehat Gimana selalu Bu ya Kristi Pak. sendiri? Puji Tuhan, sehat terus Mantap, Pak. oke. Iya nih Pak. Di podcast kali ini kita akan ngomongin nih teman-teman, karena sebentar lagi kita akan memasuki masa Advent ya Pak. Betul, betul ya. Sebelumnya saya mau tanya ke Pak Stefanus, makna masa Advent itu apa sih Pak sebetulnya? Terima kasih Bu Kristi. Terima kasih semuanya. Selamat bertemu kembali dengan podcast Santa Clara ya, JHS. Ya, masa Advent yang sebentar lagi kita akan ikuti bersama. Advent sebetulnya artinya adalah kedatangan. Lalu juga Advent juga bisa diartikan suatu periode yang mempunyai periode atau rentang waktu 4 minggu. Maka masa Advent dapat dimaknai dalam periode tertentu kita menantikan atau merayakan kedatangan sebetulnya ya, kedatangan. Nah, kedatangan ini bisa dibagi menjadi dua. Kedatangan liturgi yaitu tanggal 25 Desember dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan datang pada kedatangan yang kedua yang disebut dengan parusia, begitu Ibu. Oke. Parusia. Dan jadi masa Advent itu adalah masa di mana kita menantikan kedatangan. Betul begitu ya Pak sekali, ya. ya. Nah, lalu mulai kapan Pak kita bisa memperingati masa Advent itu Pak? Gereja Katolik itu menetapkan masa Advent itu dimulai setelah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Nah, untuk memudahkannya, masa Advent itu dimulai hari Minggu yang paling dekat dengan tanggal 30 November. Nah, untuk tahun ini yang paling dekat dengan tanggal 30 November adalah tanggal 3 Desember, yaitu tanggal hari Minggu. Jadi masa Natal atau tahun baru Gereja Katolik kan dimulai dari masa Advent. Nah, masa Advent tahun ini 2024 sebetulnya nanti setelah hari raya Hari Raya Yesus Raja Semesta Alam, maka kita akan masuk masa Advent pertama pada tanggal 3 Desember 2023. Itu cara menghitungnya adalah paling dekat, pokoknya dihitung dari hari Minggu yang paling dekat dengan tanggal 30 November. 30 November, hari Minggu yang paling dekat. Iya, gitu ya Pak. begitu. Jadi praktis dalam beberapa bulan ini Minggu ya Pak ya, berarti Ya, berarti ya. kita sebentar lagi akan memasuki masa Advent. Betul Berarti sekali, teman-teman ya. mungkin sudah mulai dipersiapkan begitu ya Pak ya. Ya, ya. Lalu kira-kira kita mengapa dalam Gereja Katolik itu kita perlu memperingati masa Advent Pak? Ya, dalam Gereja Katolik setiap liturgi, setiap sakramen itu perlu persiapan. Mau baptis perlu persiapan. Mau nanti kalau mau menikah Ibu juga ada persiapan. Jadi semua sakramen yang dalam Gereja Katolik perlu persiapan. Demikian juga perayaan Ekaristi perlu dipersiapkan selama 4 minggu. Nah, selama 4 minggu ini kita mempersiapkan yang sangat dianjurkan oleh Gereja Katolik, yaitu dengan pertobatan, kemudian dengan berdoa dan juga rajin membaca kitab suci. Maka dalam Gereja Katolik ini memang tidak diizinkan ya, artinya kita belum merayakan Natal sebelum masa Advent selesai. Maka nggak ada Gereja Katolik itu merayakan Natal tanggal 16, tanggal 20 Desember. Pokoknya dirayakan setelah masa Advent. Karena memang ada siklusnya, mulai dari masa Advent, Natal, kemudian masa Advent, nanti masa biasa, Prapaskah, masa biasa, dan kemudian memuncak circle-nya itu pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Jadi persiapan kita tentu selain batin juga perlu pertobatan itu tadi ya Pak. Jadi Pak Stef sempat menyinggung untuk kita doa tobat. Iya. Masa tobat gitu. Lalu selain itu apa saja Pak persiapan kita? Ya, karena tadi saya menjelaskan bahwa masa Advent itu adalah periode 4 minggu ya. Kalau dalam Gereja Katolik kan di situ ada nanti
Sangkar Mania pasti akan menemukan yang disebut dengan Corona Advent ya, ada lingkaran Advent. Jadi lingkaran Advent yang dibuat dari ranting atau dedaunan yang berwarna hijau yang melambangkan suatu keabadian, cinta kasih Tuhan yang abadi. Kemudian ada lilin 4. Nah, itu lilin 4 itu menandakan tentang persiapan kita 4 minggu itu ya. Jadi yang kalau nanti para Sangkar Mania yang umat Katolik pasti di lingkungan-lingkungan khususnya di Surabaya akan disediakan sarana untuk memperdalam iman. Sarana untuk giat lingkungan. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti tadi selain pertobatan tadi ya, namanya pendalaman iman selama masa Advent. Kemudian juga dibiasakan untuk berderma. Kemudian juga tadi ya penyesalan. Kemudian oleh karena itu kenapa di Gereja Katolik selama masa Advent liturginya pakaiannya berwarna ungu, karena itu menandakan kita diberi kesempatan untuk mengadakan pemeriksaan batin, penyesalan, dan pertobatan. Sehingga harapannya dengan kejernihan batin itu yang sudah disiapkan dengan pertobatan, kita bisa merayakan liturgi Natal dengan sukacita, dan kita selalu diingatkan dalam pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali tadi. Begitu. Berarti mungkin kalau teman-teman di rumah, kalau orang tuanya ada kegiatan lingkungan sudah mulai ya Pak iya, ya. Itu ikut ya nanti ya ikut ya. Sudah mulai boleh ikut tuh teman-teman supaya bisa lebih memperdalam apa arti kedatangan Tuhan Yesus. Selalu semakin dimantapkan untuk pertobatan batinnya bagaimana. Nah, gitu ya Pak ya. Iya. Nah, tuh saat itu mungkin saya bisa cerita sedikit. Dulu zaman saya sekolah sampai sekarang pun orang tua saya selalu aktif Pak untuk ikut. Ayo Kak kita ikut di lingkungan, biasanya di lingkungan. Nah, itu salah satu wadah kita untuk bisa ikut gitu ya Pak ya, untuk semakin mendalami kedatangan Tuhan, lalu pertobatan itu sendiri, lalu juga sudah mempersiapkan batin tentunya. Betul. Begitu ya Pak. Wah, terima kasih nih Pak Steve untuk bincang-bincang singkatnya. Semoga Sangkar Mania tidak hanya datang ke gereja untuk ikut masa Advent, lalu tidak hanya sekedar sudah memasuki masa Advent nih. Nah, tidak hanya sekedar itu ya Pak ya harapannya begitu. Semoga teman-teman bisa semakin menyadari arti kedatangan Tuhan Yesus itu sendiri. Satu hal dulu Bu. Ya, silakan Pak. Ya, Keuskupan Surabaya tahun ini kan berfokus pada lingkungan, maka tema Advent pada tahun 2023 ini adalah lingkunganku mempersiapkan kedatangan Tuhan. Baik juga kalau kita juga di sekolah kita ini, Sangkar Tercinta ini juga kita mendalami tema tentang sekolahku mempersiapkan kedatangan Tuhan dalam perayaan Natal maupun dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali gitu ya. Baik, nanti pasti di sekolah juga akan ada ya Pak ya persiapan-persiapan untuk masa Advent begitu. Baik, terima kasih. Ada lagi Pak Stef yang ingin disampaikan? Sudah, terima teman-teman? kasih. Jangan lupa mengisi masa Advent tadi ya dengan ada pertobatan, doa, kemudian juga rajin membaca kitab suci. Semoga kita semua selalu dalam sukacita karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Terima kasih Pak Stefanus. Sama-sama Bu. Semoga dapat terus memaknai masa Advent ini dengan baik. Amin. Amin. Sampai jumpa teman-teman nih di podcast selanjutnya. Anda hebat di tempat yang tepat. Ayo bersama SMP Katolik Santa Clara meraih prestasi yang jujur, disiplin, tanggung jawab, dan santun. Saya Rosa Kusina pamit undur diri. Sampai jumpa.